Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban pajak. Yang pertama yaitu mengenai pembukuan dan pencatatan. Apa sih perbedaan pembukuan dan pencatatan? Yang pertama tentang pembukuan. Dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 26, pembukuan yaitu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan berupa harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan lainnya, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan, dalam Undang-Undang KUP Pasal 28 Angka 9, pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan bukan pajak atau yang dikenakan pajak bersifat final. Setelah kita mengetahui tentang perbedaan pembukuan dan pencatatan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan pencatatan dan pembukuan wajib pajak. Yang pertama, memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan rupiah, dan dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Yang keempat, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat besarnya pajak. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pencatatan wajib pajak. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan A. Peredaran atau penerimaan bruto dan jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. B. Penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kedua, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha. Yang ketiga, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian keberatan dan banding. Keberatan itu sendiri merujuk pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Secara sederhana, keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang atau tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Sedangkan pengertian banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup keberatan. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak. Keberatan dapat diajukan atas: yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar; yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan; yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar; yang keempat, surat ketetapan pajak nihil; yang kelima, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu ketentuan keberatan. Yang poin pertamanya adalah syarat pengajuan keberatan. Syarat-syaratnya yaitu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Selanjutnya, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Dalam pembahasan akhir, hasil pemeriksaan atau pembahasan
akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan. Poin selanjutnya, alur penyelesaian keberatan. Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminjam buku catatan, data dan informasi dalam bentuk hard copy dan atau soft copy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketa melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku catatan, data, dan informasi. Poin selanjutnya, wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan atau permintaan paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan atau surat permintaan keterangan dikirim. Selanjutnya, jangka waktu penyelesaian keberatan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Dalam hal wajib pajak mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 bulan tertangguh terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir. Selanjutnya, pencabutan pengajuan keberatan. Wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan. Selanjutnya, ketentuan tambahan. Wajib pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan. Yang pertama, pengurangan, penghapusan, dan pembatasan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Materi selanjutnya, syarat pengajuan banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Selanjutnya, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat dan keputusan keberatan tersebut. Dan terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. Selanjutnya, pihak yang mengajukan banding. Yang pertama, banding dapat diajukan oleh wajib pajak ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukum. Apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi. Selanjutnya, pencabutan banding. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua. Dalam hal surat pernyataan, pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Selanjutnya, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Pemeriksaan menurut KMK adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan wajib pajak dapat dikarenakan berbagai macam, yaitu yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, SPT lebih bayar.
SPT rugi, SPT tidak atau terlambat disampaikan, SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Dirjen Pajak atau diperiksa. Selanjutnya, adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf B, yaitu SPT lebih bayar. Tujuan lain yaitu pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP secara jabatan, dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding, pengumpulan bahan untuk penyusunan norma perhitungan penghasilan neto, kemudian penentuan wajib pajak berlokasi di tempat terpencil. Selanjutnya, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. Selanjutnya, hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan. Apabila terjadi pemeriksaan terhadap wajib pajak mempunyai beberapa hak, yaitu yang pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa. Selanjutnya, meminta tindasan surat perintah pemeriksaan pajak. Selanjutnya, menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Keempat, meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. Yang kelima, meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak. Yang keenam, meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan atau SPT, mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap SPT yang telah disampaikan. Yang keempat itu wewenang pemeriksaan pajak atau KMK nomor 545-KMK-04/2000. Yang pertama, memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. Yang kedua, meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa. Yang ketiga, memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpangan dokumen, uang, barang yang dapat diberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak atau tempat-tempat lain yang dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut. Kita masuk kepada pengertian penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat keterangan tidak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Wewenang penyidik. Dalam melakukan penyidikan, petugas penyidik tidak boleh sembarangan melakukan tugasnya. Terdapat beberapa wewenang yang diberikan penyidik, yaitu diantaranya selanjutnya sanksi yang berkenaan dengan penyidikan, yaitu terbagi atas dua. Yang pertama, pihak ketiga atau bank, akuntan notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti yang diminta atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, maka diancam dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua, siapa saja yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, maka diancam dengan penjara pidana selama 3 tahun dan denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah.
Selanjutnya, asas hukum penyidikan. Yang pertama, asas praduga tak bersalah adalah bahwa setiap orang yang disangka, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan-kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, asas persamaan di muka hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum tanpa perbedaan. Yang ketiga, asas hak memperoleh bantuan atau penasehat hukum adalah bahan setiap tersangka perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelian atas dirinya sejak dilakukannya pemeriksaan terhadapnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tax amnesty. Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Jadi, tax amnesty itu adalah sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tax amnesty merupakan kebijakan yang sering diterapkan banyak negara tak terkecuali Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan dari tax amnesty. Pertama, meningkatkan likuiditas domestik, penurunan suku bunga dan investasi, dan perbaikan nilai tukar rupiah melalui pengalihan harta. Yang kedua, mempercepat reformasi perpajakan, dan yang ketiga, meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Di dunia, ada beberapa negara yang pernah menerapkan tax amnesty. Selain Indonesia, diantaranya adalah Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Tax amnesty dilakukan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak. Dengan tersimpannya uang di negara-negara bebas pajak tersebut, hilang pula potensi penerimaan negara dari pajak. Oleh karena itu, untuk menarik hati para wajib pajak, pemerintah menerapkan program tax amnesty dengan harapan para wajib pajak yang menyimpan uang mereka di luar negeri dapat mengalihkan simpanannya ke dalam negeri. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak meningkat dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, seperti apa sistem tax amnesty di Indonesia? Pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty. Kemudahan-kemudahan yang diberikan berupa tarif pajak yang rendah dan beberapa fasilitas. Seperti, yang pertama, dihapuskannya sanksi administratif. Yang kedua, ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana. Yang ketiga, penghapusan segala pajak-pajak yang terutang. Keempat, penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa. Kelima, tidak dikenakannya PPh final untuk pengalihan harta berupa saham bangunan atau tanah. Khusus bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya di negara lain, mereka harus merepatriasi hartanya atau menyalurkan hartanya yang selama ini tersimpan di luar untuk diinvestasikan di Indonesia selama 3 tahun. Investasi tersebut dapat berbentuk obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, obligasi perusahaan-perusahaan dalam negeri, serta kerjasama dengan pemerintah atau badan usaha sebagai investasi pada pembangunan infrastruktur, obligasi lembaga pembiayaan, dan investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Intinya, mereka di sini diwajibkan untuk investasi pada saluran-saluran sah yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, setelah surat keterangan atas harta-harta itu terbit, wajib pajak selama 3 tahun tidak diperbolehkan menginvestasikan kembali hartanya ke luar negeri. Selanjutnya, sanksi bagi peserta tax amnesty yang tidak jujur. Tax amnesty memang sangat menguntungkan bagi wajib pajak, terutama wajib pajak yang menunggak dalam jumlah luar yang biasa.
Walau begitu, wajib pajak diharapkan untuk jujur dalam pelaporan pada masa-masa teks amnesti. Beberapa hal berikut dapat membuat wajib pajak terkena sanksi setelah periode teks amnesti berakhir. Yang pertama, wajib pajak yang memberikan laporan palsu atas harta yang dimilikinya. Yang kedua, pengenaan sanksi sebesar 200% dari pajak penghasilan untuk penemuan harta dari wajib pajak yang masih menyimpan harta atau penghasilannya dengan cara-cara manipulatif setelah dia melaporkan pada masa teks amnesti. Sedangkan yang ketiga, penemuan harta yang tidak dilaporkan dari wajib pajak yang tidak mengikuti program teks amnesti sehingga harta tersebut ditambahkan langsung sebagai penghasilan serta dikenakan tambahan sanksi tidak mengikuti teks amnesti.